Ya, teman-teman, tanggal 24 bulan Agustus tahun 2026. Ada komentar dari Bro Henry Gasiman 3824. Kalau analisa saham Emyor terbaru seperti apa kira-kiranya, nuhun sawang suwuna saya kasih tanah lep. Kalau kita lihat dari Bunda Cat menunjukkan ini sudah di bottom di harga murahnya. Jadi kalau lepas daripada harga sekarang mau menuju ke angka 1430 atau ke angka 1488, itu harganya sudah murah banget. Kita lihat di sini kuartal 2-nya juga meningkat berapa persen? 8%. Untuk net income-nya, untuk revenue-nya pun meningkat 24%. Baik, kita cek. Wis, ini tanda-tanda penurunan saya bikin sudah mulai dijebol semuanya nih. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 tanda penurunan. Ini tanda kenaikan sudah diberi. Ini area break di sini ya. Bulan Februari nggak kuat sampai ke targetnya di sini nih. Udah sampai target berarti ya. Di break sedikit, celeb gitu. Ada target di sini lagi nih. Ini masih ada target yang pertama yang belum selesai di angka 2990 sama 2700. Kalau di sini sudah tercapai dengan baik. Ini juga bagi dividen rata-rata di sini nih 2500-an. Jadi kalau level 2800, 2900 itu bonus. Tapi rata-rata ke angka 2500 ataupun ke angka 2400-an itu tercapai. Walaupun dia sudah di kebawahin gitu ya. Maka di level 2500 itu saya pikir akan cuan di situ. Nanti kasih bonus sampai ke angka 2700, 2800 sama 2900. Nah, itu adalah bonusnya. Jadi tapi standarnya itu di angka 2500 sudah bisa tercapai. Sip ya, ini target yang saya canangkan sudah tercapai dengan baik. Nanti ini pun akan menjadi target lagi 2490 ya, mendekati 1500. Kenapa jadi target ini? Ketika dia closing di 2490, dia open di 2440. Berarti kan ada area kosong di sini yang belum keisi. Nah, itu akan menjadi target. Selanjutnya di mana lagi? Sama di sini si kepala hijau juga 199. Nah, nanti targetnya di sini dulu ya, ataupun di bawahnya silahkan. Ada di angka di bawah MA 200, ada di angka 1950. Ini akan menjadi target pertama nih. Sebelum dia melewati MA 200, targetnya pasti MA 210 sebagai pintu gerbang. Saya bilangnya MA 200 itu sebagai pintu gerbang untuk uptrend. Inilah tanda kenaikannya berupa target juga. Nah, saya bikin tanda kenaikan di sini yang pertama di 1735. Ini saya kasih tanggal aja. Ya, nanti kalau sudah break level sini, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan ke MA 200-nya bisa terjadi gitu kan, asal dia tidak jebol lagi tanda kenaikannya gitu kan. Nah, untuk sekarang bagaimana? Perhatikan teman-teman ya, untuk si Emyor ini ada harga tertinggi yang tidak bisa dilewati yang di sini ya. Ketika dia bikin candle panjang, ternyata dijebol candle panjang ini di sini. Yang bikin MA10 di sini tidak kuat, langsung dia jebol kembali dan si candle panjang sebagai tiang dijebol. Nah, sekarang walaupun betul sekarang di harga murah, tetapi arah MA10, arah MA20 masih menunjukkan, terutama MA20 ya, masih menunjukkan ke arah bawah. Dan si MA10-nya pun masih berada di dalam candle. Artinya belum saatnya untuk ngambil. Ya mungkin kalau teman yang sudah ngambil di level sini masih aman, 179 kan baru turun berapa persen di sini. Baru turun 6%, masih aman teman. Di sini tanda penurunan di sini. Nah, ini tanda penurunan saya bikin di angka 1605. Itu area penurunannya. Kalau pas banget masih aman, tapi kalau sudah mulai jebol, dia cenderung akan ke arah sini nih. 1505 ya, 1505. Berarti di sini sini ya, 150 sini nih. Support yang lumayan sedikit kuat di sini 1505. Maka kalau ngambil kapan mulai ngambil lagi, sabar sebentar ya, sabar sebentar. Tunggu sampai nanti terbentuk MA10 di bawah kanan menuju ke atas atau sudah break tanda kenaikan yang pertama. Atau nanti kalau dikasih lagi turun gitu ya. Ini kan ada tanda kenaikan sempit di sini nih, kecil banget ya. Ini belum saatnya ngambil juga. Nanti teman-teman ngambillah ketika MA10 bawah kanan menuju ke atas. Kalau teman-teman yang sudah ngambil di sini santai aja, baru turun 6%. Nanti kalau mau average ya harus turun sampai 20% dulu gitu kan.
Tapi selama melimpah sebelum turun ya santai aja. Kalau mungkin nanti kalau mau tambah muatan aja ya bukan average. Antara average sama tambah muatan beda teman-teman ya. Kalau average itu harus terencananya teman-teman minimal itu 1:1 gitu. Jangan sampai teman-teman mau average tapi cuman 1:0,5 gitu kan. Jadi 0,5 seperti ini. Kalau teman-teman punya nilai sahamnya 10 juta, average jangan 5 juta tapi 1:1 aja gitu kan. 10 nanti kalau sudah 20 berarti 40 gitu kan. Nah kalau tambah muatan bebas mau berapa aja, cuma tambah muatan aja gitu kan. Tambah muatan pun kalau mau diambil MA10-nya silahkan gitu. Untuk memudahkan teman-teman melihat lukisan market makernya. Nah sebelum menghitung harga wajarnya, kita lihat di sini Bandar Foreign sudah mulai masuk sejak tanggal 7 Agustus. 7 Agustus Bandar Foreign masuk nih, ada JP, AK, BK ya. KZ sama BBYU pun tidak ketinggalan, walaupun CC-nya keluar tapi sedikit. Kita lihat untuk market maker lokalnya. Nah ini kan lagi pembuangan nih, mulai dari tanggal, ambil aja yang terbesar di sini ya, tanggal 5 Agustus. Nih, market maker kan lagi jualan dulu market maker lokalnya. Ternyata ada yang nampung. Jadi selain dari teman-teman kita ada yang nampung si LG. Berarti LG bukan bagian daripada market maker dalam. Kalau sudah ada nampung seperti ini kan pertama sampai 10 miliar. Terus ada AZ, ada CP juga ada. Tapi ketika pembuangan besar di sini ternyata Smart Money sudah ngumpulin barang dia. Cuman belum ada yang 3 atau 4 kali hijaunya secara beruntun, teman-teman ya. Dan volume pun masih menunjukkan arah pembuangan. Oke, cek tanggal 21 di hari terakhir kan 21 ya. Sekarang kan tanggal 24. Nah ini si DH betul ya masih keluar, CC masih keluar, teman kita ada yang masuk, dan di sini Smart Money tidak masuk ya, kecuali Foreign yang masuk di bagus di Foreign. Nah, Foreign sudah mulai masuk ya, AKBK sudah mulai masuk. Nanti kalau sudah mulai dikunci, MA10 sudah terlihat jelas di bawah kanan menuju ke atas, mungkin teman-teman bisa entry di situ kan. Harganya pun kategorinya sudah di harga murah, tapi tidak murah banget, dia murah aja gitu kan. Di angka 1 di harga sekarang itu ya harga murah. Nanti kalau murah banget itu di angka 1494, 1500 atau nanti di angka 1417. Nah itu bisa dikategorikan murah banget karena lepas daripada harga murahnya maka dibilanglah murah. Kita cek nih berapa harga wajarnya. Untuk revenue ada peningkatan dari 7,9 ke 8,5 atau sekitar 7%-an, lumayan ya peningkatannya. Bagus. Cuman kuartal 1 agak menurun sedikit nggak apa-apa. Untuk net income-nya pun dari 477 miliar ke 764 miliar ada peningkatan sekitar berapa persen? 60%. Bahkan kuartal 1-nya bagus walaupun revenue-nya menurun, tetapi revenue-nya bagus ya, meningkat dari 689 ke 946. Untuk PI ratio saya di angka 10,76, rata-ratanya di angka 17. Berarti kan ada 7 kali lagi, EPS. Terus untuk PBB-nya 2,02, rata-ratanya berapa? Di angka 3,22, masih ada 1 kali lagi, lumayan ya, 1 kali PBB lagi. Lanjut kita cek untuk DER-nya masih aman, 0,25, masih di bawah 0,5. Dengan total hutang di angka 4,4 triliun dan equity-nya 18,4 triliun. Call-nya pun bagus nih, di atas 10%, 18,76. Dan dia rajin bagi dividen. Tercatat ya dari tahun 2021 dia tidak pernah absen ya untuk bagiin dividennya. Lumayan lah, 52, 21, 35, 55, 50, 55, 60, sekitar 50 perakan lah ya kalau dirata-ratakan itu. Oke, berapa sih harga wajarnya? Nah ini harga EPS-nya itu meningkat dari 12815 ke 15242, 15242 dikalikan dengan, ulang, 15242 dikalikan dengan 1724. Ini menjelang setengah 6 ya. 17.30. Nah, di angka 2627. 2627. Nah, ini harga wajar. Nah, ada itu sebelum harga wajarnya ya sini. Nah, sini nih. Yang sudah ada
dulu ya, tahun 2022 ya, sampai ke 2700 ya. Nah, kita hapus dulu yang kuarter satunya, kita ganti di sini ke 27, 2627 ya, 2627. 26.27 menurun ya sekitar 100 poinan dari kuarter tahun lalu ya. Kalau berdasarkan rumus VBB bagaimana? Kita cek harga bukunya nih, harga bukunya 812.48, 812.48, 812.48 dikalikan, kita cek ulang 812.48 itu dikalikan dengan PBB rata-ratanya di angka 3.22. Ini hasilnya 3.22. Ini hasilnya 2616. Nah, biasanya kalau harga wajarnya hampir sama, ya cuman beda sekian doang. Nah, ini biasanya emiten fundamental ya. Terlihat jelas juga di PI rasionya, PI rasionya di sini ya. Di bawah 50,01. Di tanggal catat nih 240826. Jadi bukan target tanggal 24 gitu, tapi tanggal catat. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman yang menanyakan MYOR. Nah, inilah harga wajarnya dan tadi strategi-strategi ataupun tanda-tanda kenaikannya. Silahkan teman-teman, itu sini ada gap kecil di sini nih. Ini ada gap, ya terus dari si kepala merah juga ada di sini. Ini bisa dijadikan sebagai tanda kenaikan ataupun target terdekat ya. Saya suka bilangnya ini tanda kenaikan aja ya. Oke, sip ya. Nanti targetnya yang keduanya setelah MA 200 di sini aja, ini satu di 2700 atau nanti di sini 2490. Nah, di sini target setelah dia tembus MA 200. Kalau sekarang kan masih targetnya masih MA 200. Nah, saya bilang kan bahwa MA 200 sebagai pintu gerbang uptrend. Bila mama mau uptrend, jadi dipastikan dia harus di bawah dulu MA 200. Makanya targetnya itu pasti saya targetkan ketika dia downtrend pasti MA 200 dulu. Nah, setelah dia mau bertahan di atas MA 200 ya dia akan menjadi kenaikan, tapi kalau dia tidak mampu bertahan di atas MA 200, maka dia akan cenderung ya untuk menguji kembali supportnya. Mungkin itu aja untuk MYOR, nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih dan ciao.